warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 kuliner 2 dengan saya Yauharoh. Saya Katika Zulaika. Saya Devi Variasilia. Saya Dini Wandari. Saya Zalzabila. Saya Zarifah Mufidah. Kami akan melakukan tugas wawancara P5. Saat ini kami sedang berada di rumah produksi Erlin Snack dan kami sedang bersama dengan ownernya. Perkenalkan, nama saya Zalzabila dari SMK Negeri Matese, ingin mewawancarai usaha ibu. Maaf, ibu bisa memperkenalkan diri, ini dengan ibu siapa? Oke Mbak Bella, perkenalkan nama saya Ibu Erlin. Saya owner dari Erlin Snack. Kalau boleh tahu ibu, Erlin Snack itu didirikan sejak kapan? Erlin Snack, usaha ibu itu berdiri tahun 2001. Sedangkan selama beberapa tahun kemarin itu memang vakumnya di tahun 2014 sampai 2020. Dan Erlin Snack itu berdiri kembali atau kami rintis kembali itu di tahun 2020 pas masa pandemi. Apa yang menjadi motivasi ibu untuk mendirikan usaha Erlin Snack? Oke, motivasi ibu mendirikan Erlin Snack itu di tahun 2001 karena ibu itu punya hobi masak. Dari hobi itu ibu berpikir bagaimana hobi itu menjadi cuan. Kemudian di tahun 2014 kan tadi vakum dan dirintis kembali itu tahun 2020. Motivasi ibu untuk mendirikan kembali Erlin Snack atau menghidupkan usahanya ibu kembali itu karena dituntut dari perekonomian ibu yang saat itu memang masih kan waktu pandemi kita nggak ada pekerjaan lain. Akhirnya dari hobinya ibu tadi dikembangkan lagi dan bagaimana ibu menghasilkan uang dari hobinya ibu. Bagaimana sejarah usaha perkembangan Erlin Snack dari dulu hingga sekarang? Oke, perkembangan usaha ya. Erlin Snack itu kan berdiri tahun 2001. Karena mungkin baru sekedar hobi, jadi ibu itu tidak fokus ke bisnisnya karena ada usaha lain yang mungkin dianggap ibu saat itu penghasilannya lebih menjanjikan. Kemudian sampai vakum, Erlin Snack itu vakum. Dan Erlin Snack itu kita rintis kembali itu di tahun 2020 kan waktu itu masa pandemi. Karena saya sebagai ibu rumah tangga dan keluarga butuh perekonomian yang stabil dan usaha ibu yang sebelumnya itu kan mengalami kolab. Akhirnya apa? Erlin Snack itu dirintis kembali dari sekedar hobi tadi itu bagaimana menjadi cuan untuk mensejahterakan keluarga ibu. Dan dari pengembangan atau merintis kembali di tahun 2020 itu ibu mempelajari bagaimana cara mengembangkan bisnis begitu. Dari usaha ibu, produk atau jasa apakah yang ditawarkan kepada pelanggan? Oke, kalau yang ditawarkan dari Erlin Snack sendiri itu adalah makanan kudapan yang tentunya memang Erlin Snack itu punya visi dan misi bagaimana menyediakan pertama kita kan Bukalapak, sekarang kan Erlin Snack Bukalapak di depan Pasar Matese. Kita menyediakan sarapan pagi dan menu kudapan dari snack-snack basah yang nanti bisa untuk hidangan di acara-acara instansi, di kantor atau acara arisan seperti itu. Dan kita punya visi bagaimana Erlin Snack itu dikenal sebagai penyedia makanan untuk menu kudapan, menu suguhan, kemudian menu untuk acara-acara. Seperti itu Mbak Bella. Apa yang membedakan produk ibu dengan kompetitor? Yang membedakan kalau ini dari survei pelanggan, ibu itu mensurvei ya dari 10 pelanggan itu 9 diantaranya itu kembali lagi. Artinya produk ibu itu kan diminati. Mungkin dari sekian yang ibu survei itu mereka mengatakan adalah dari rasa dan servis pelayanan. Seperti itu Mbak Bella. Apakah ada rencana untuk mengembangkan produk tersebut? Tentunya ada, bukan hanya sekedar produk yang kami kembangkan, insya Allah nantinya ibu punya visi dan misi untuk bagaimana
Erlin Snack itu berkembang, baik dari segi inovasi produk maupun dari pengembangan usaha sendiri. Seperti itu. Siapa target utama dari produk Erlin Snack? Target market dari Erlin Snack adalah siapa yang membutuhkan menu kudapan, baik menu sarapan pagi, baik yang mencari menu untuk hidangan-hidangan untuk acara-acara, dan utamanya ibu-ibu yang setiap pagi butuh sarapan pagi, tidak usah repot-repot masak. Erlin Snack menghadirkan atau Erlin Snack itu menyediakan menu sarapan pagi. Silahkan datang di lapak Erlin Snack setiap pagi. Bagaimana persaingan di pasar untuk usaha Erlin Snack? Untuk persaingan di pasar itu Erlin Snack sendiri kan ada diferensiasi itu dari pertama rasa. Kita memang mempunyai ciri khas untuk segi rasa, kemudian harga kita ada harga minimal seperti itu, dan kita juga punya servis pelanggan, misalkan kita siap antar. Strategi apa yang digunakan untuk pemasaran Erlin Snack? Kalau strateginya kita bagaimana customer itu nyaman, terus kita memberikan pelayanan itu free ongkir untuk batasan minimal order sama di 10 km maksimal, seperti itu. Bagaimana pengusaha Erlin Snack melakukan promosi? Untuk melakukan promosi, kita ada di promosi pertama untuk diskon pembelian. Jadi ada batasan minimal pembelian sekian, nanti kita beri potongan harga atau kita lebihkan, kita tambahi, seperti itu promosinya. Terus kemudian kita juga promosi lewat sosmed, ada sosmed. Kemudian kita juga promosi lewat talk to people, jadi ngomong sama orang gitu. Erlin Snack memiliki berapa karyawan, Ibu? Kalau karyawan itu kita ada 3, terus kita juga ada pocokan. Karyawan pocokan itu kita gunakan ketika kita ada pesanan dadakan yang banyak. Jadi kita menggunakan tambahan tenaga tidak tetap, pocokan tadi. Faktor yang mempengaruhi penjualan Erlin Snack apa aja, Bu? Faktor yang mempengaruhi penjualan yang pertama dari rasa ya. Dari rasa kita punya ciri khas yang mungkin rasa itu yang menilai itu kan pelanggan. Jadi rasanya kan kita punya ciri khas gitu. Yang kedua itu ada faktor harga. Kita ada batasan harga minimal ya, minimal. Dan jadi kita tetap memberikan servis untuk rasa itu premium, tapi harganya itu terjangkau, seperti itu. Untuk kualitas produk kita juga mempunyai standarisasi, seperti itu, Pak. Tantangan apa yang sedang dihadapi oleh pengusaha Erlin Snack saat ini? Kalau tantangannya itu ketika naik harga itu dari segi bahan baku naik. Jadi ketika bahan baku naik, kita penjualannya kan tetap. Jadi itu kan mengurangi laba. Kita tetap ada tantangan seperti itu. Kalau misalkan harga bahan baku naik, kita harga tetap. Kan harga bahan baku naik turun nih. Tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana, Bu, cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan tersebut, tantangannya tadi kan bahan baku naik ya. Bahan baku naik turun itu kan nggak stabil. Cara kita, kalau misalkan ada bahan baku di saat harga murah dan itu bisa di stok, itu kita stok barang. Kita stok bahan baku, tapi yang bahan bakunya itu awet ya, seperti itu. Terus kemudian dari tantangan bahan baku kenaikan harga itu kita nanti kita mengurangi porsi sedikit. Ketika harga bahan baku naik, kita HPP-nya juga harus dihitung kembali. Kita bukan mengurangi rasa, tapi rasa tetap sama, hanya saja kita mungkin di posturnya yang agak diperkecil sedikit. Terima kasih, Ibu, atas waktunya. Saya Devi dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, Mbak Devi. Sekian tugas dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ha